Baik, mohon maaf sinyalnya lagi. Assalamualaikum Iwin. Win, ini langsung. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu. Saya mulai langsung deh atau Iwin mau buka dulu? Sorry. Langsung saja dulu. Langsung saja. Ini apa? Tadi sudah dibuka dengan doa tadi ya oleh peserta. Mungkin tidak ada lagi. Ya, silakan. Ya, jadi saya langsung ambil alih ya, Pak Iwin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pagi Bu, pagi Bu. Tidak ada orang balik kan ya? Oke. Oh, ada. Om Swastiastu kalau begitu Pak Putu ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada hari ini kita bisa bertemu pertama kali di pembelajaran virtual untuk agenda 1. Teman-teman tahu agenda 1 apa? Agenda 1? Agendanya apa? Rifki? Siap izin menyampaikan tentang wawasan kebangsaan, isu-isu kontemporer, bela negara, dan wawasan kebangsaan dan nilai bela negara ya. Oke, baik teman-teman sekalian, senang sekali ya pada hari ini kita bisa berjumpa walaupun dalam keadaan virtual. Kita ditemani oleh evaluator kita Bapak Irwin Wijaya ya, teman-teman yang akan mengamati pembelajaran mulai dari kita memulai pembelajaran Zoom sampai nanti berakhirnya Zoom. Juga ada teman BKPSDM Sigi, selamat pagi, entah siapa di balik layar, selamat pagi, assalamualaikum. Semoga hari ini hari yang menyenangkan buat kita. Halo Ibu, selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru sarapannya. Oke, sehat selalu ya. Oke, baik Ibu, teman-teman sekalian, saya panggil Bapak Ibu terlalu muda, apalagi ada anak saya ini, ada Ine Cynthia ya, alhamdulillah ya bisa ternyata bisa satu kelompok ya dengan Ichen yang saya sudah tahu. Jadi saya tadi perhatikan udah baca-baca Ine Cynthia, oh sepertinya saya kenal. Siap, oke. Okay. Jadi baik, kita akan berkenalan dulu ya, tak kenal maka tak sayang, maka kita akan berkenalan dulu ya. Cara memperkenalkan diri seperti ini nanti saya contohkan, teman-teman mengikuti ya. Contohnya seperti ini. Halo, perkenalkan nama saya Isneni Ramadan, biasa dipanggil Isna. Saya Widya Iswara Ahli Madya BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah. Suku saya suku Bugis, dan hal yang menggambarkan tentang saya adalah orang yang sangat penyayang. Bisa? Are you ready? Yeah. Are you ready? Say yes. Yes. Are you ready? Ready. Yes. Harus bersemangat ya, apalagi agenda 1 harus bersemangat. Oke. Saya mulai dari Muhammad Salim. Silakan. Hai, nama saya Muhammad Salim. Saya di Dinas Dukcapil Kabupaten Sigi. Ya, itu aja Bu. Kayak saya tadi Suku saya suku Kaili, Bugis. Oke. Tadi apa Pak Salim? Bugis apa? Bugis Blasteran. Mama Bugis, Bapak Kaili. Asik. Bugisnya Bugis di mana? Bugis Mangkoso Bu. Mangkoso. Ya. Mangkoso. Ya, Oh, baru. Ya. Anak pesantren berarti. Baik Pak Muhammad Salim. Apa yang menggambarkan tentang Pak Muhammad Salim? Biar apa ya? Apa dong? Bingung Bu. Brewok. Ya, brewok. Baik hati. Ya. Brewok. Berjenggot. Oke, siap. Baik. Terima kasih Muhammad Salim. Lalu Dokter Gigi Rabia Kapaloloan. Begitu ya Bu ya? Silakan Dokter. Audionya belum nyala Bu? Atau audionya nggak kedengaran?
Mungkin tadi pakai headset. Suaranya belum ada, sayang. Coba lagi. Headsetnya mungkin dilepas saja, dong. Pakai biasa aja. Tidak bisa pakai audio headset. Audionya nggak keluar. Ibu dokter, suaranya tidak kedengaran, Dek. Sambil perbaiki audionya, saya lewati dulu ya, Bu Dokter. Ya, Rifki, silakan. Siap, Bu. Izin memperkenalkan diri. Halo, nama saya Muhammad Rifki, biasa dipanggil Rifki. Saya dari instansi Dinas Perhubungan. Suku saya suku Kaili. Bapak Kaili, Mama Buol Toli-Toli. Yang menggambarkan tentang saya suka dengan canda dan tawa. Terima kasih. Jadi kelasnya nanti penuh dengan canda dan tawa ya. Rifki ketua kelompok. Ketua kelompok Siap, 3. bukan, Bu. Kita kelompok berapa? Siap, kelompok 2, Bu. Oh, kelompok 2. Ya, oke. Siapa ketuanya? Bukan Rifki. Atau tidak ada ketua? Hanya ketua angkatan saja? Siap, masih ketua angkatan, Bu. Oh, baik. Oke. Ya. Nanti kita bentuk juga satu kelompok untuk ketua kelompok kecil ya, supaya lebih efektif nanti untuk ininya komunikasi antara Widya Iswara dengan peserta. Baik, Rifki tadi senang canda tawa. Lalu sekarang silakan Pak Putu Dika. Bacanya gimana? Iputu Dika Chandra Pangestu, luar biasa ya namanya. Kayak nama wayang-wayang begitu. Ya, silakan. Izin Bu, perkenalkan nama saya Putu Dika Chandra Pangestu, biasa dipanggil Dika, asal instansi Dinas Perhubungan Kabupaten Sigi. Suku saya Bali, mama dan bapak saya juga Bali. Hal yang menggambarkan tentang diri saya adalah pemelihara hewan-hewan. Asik. Semua hewan ya? Ya, Bu. Buaya juga dipelihara? Enggak. Dimakan juga. Hewan piaraannya apa, Pak Putu? Ada burung ini juga, Bu. Burung dara, burung kenari, banyak, Bu. Beragam. Luar biasa. Ya. Makasih, Bu. Bagus ya. Hewan saja dicintai, apalagi manusia ya, Pak Putu ya. Ya. Bagi cewek-cewek yang mencari jodoh, cari Pak Putu. Hewan aja dicintainya gitu kan. Baik, terima kasih Pak Putu. Lalu Rana Dwi Safitra SE, silakan Rana. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Rana Dwi Safitra, biasa bisa dipanggil Rana. Suku saya Bapak Makassar, Ibu Kaili. Kemudian saya ditempatkan di instansi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sigi. Hal yang menggambarkan tentang saya itu seorang ibu dari 4 orang anak yang penyayang. Biasa, Wonder Woman ya, sudah 4 anak, masih muda. Oke, luar biasa. Yang paling besar umur berapa, Dek? 10 tahun. 10 tahun, Masya Allah, ya. Luar biasa. Ya, jadi ada yang jaga di rumah. Alhamdulillah ada. Oke, baik. Terima kasih Bu Rana. Lalu ini Made Dewi Suryani, silakan. Mohon izin Ibu, izin memperkenalkan diri. Nama saya Nimade Dewi Suryani. Saya biasanya dipanggil Dewi. Saya berasal dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sigi di bagian pengujian kendaraan bermotor. Suku saya Bali Makassar. Hal yang bisa digambarkan dari saya orangnya senang melukis. Kenapa saya? Tadi orangnya? Saya orangnya sering melukis. Oh, senang melukis, berarti punya apalagi bakat seni ya.
Oke, terima kasih Ibu Nimade Dewi Suryani ya. Sama dengan teman saya Widya Iswara juga namanya Niputu Dewi Suryani, sama pakai jilbab juga, cantik. Oke, terima kasih Bu Dewi. Bu Dewi sudah menikah? Belum, Ibu. Oh belum, nanti cari-cari di sini boleh. Oke, terima kasih Bu Made. Dipanggil siapa tadi sayang? Dewi. Tetap Dewi, Bu. Dewi, ya oke Dewi. Terima kasih. Lalu Dokter Muhammad Fauzi. Silakan Dokter Fauzi. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Perkenalkan, hai teman-teman Ya. semuanya. Nama saya Fauzi, biasa dipanggil Oji. Saya dari Puskesmas Banasu, Bu. Penempatan Puskesmas Banasu. Hal yang suku saya suku Bugis. Terus apa lagi ya? Sesuatu yang menggambarkan diri saya itu simple dan tidak ribet. Baik. Gitu saja. Asik, luar biasa ya. Jadi minimalis dong. Oke, terima kasih Dokter Fauzi. Dokter Fauzi juga sudah menikah atau belum? Belum. Atau sudah? Belum. Belum. Oke, boleh itu ya. Banyak yang terjadi ya di ketemunya di Laksar. Apalagi di Kabupaten Sigi dulu ada bimbingan saya, ada beberapa pasang jadi di Laksar. Tidak apa-apa, Biro Jodoh. Oke, terima kasih Dr. Fauzi, sehat selalu. Lalu Ivel Valerian SKM, silakan. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan Bapak Ibu semua, nama saya Ivel Valerian. Saya suku Bugis Kaili. Saya ditempatkan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sigi. Sekarang masih bujang, Bu. Terima kasih. Masih bujang, Bu. Masih apa? Bujang? Oh, saya kira tadi masih duda. Oke, alhamdulillah. Ya. Kelas ini masih udah Buddha ya. Masih. Oke, terima kasih Pak Ivel. Apa yang menggambarkan tentang Pak Ivel tadi? Kalau menggambarkan saya mungkin orangnya ceria, Bu. Tapi kalau di kampus kemarin saya dikenalnya dengan Vespa, Bu. Saya hobi di Vespa. Terima kasih, Bu. Pak Hasan. Saya juga suka Vespa, cuma saya tidak bisa standar. Kalau tidak standar samping nggak bisa. Iya. Kan ya? Berat. Baik, terima kasih Pak Ivel. Terima kasih, Bu. Saya ya pakai Vespa. Ya. Baik. Oke, Ines, silakan. Ichen. Panggilnya Ichen, silakan Ichen. Ya, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Izin mau memperkenalkan diri. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ine Cynthia, biasanya dipanggil Ine atau di rumah panggilnya Ichen. Ibu Islam sering panggilnya Ichen. Saya sekarang ditempatkan di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Dulunya namanya Dinas Pertanian, sekarang udah gabung menjadi Distan Horbun. Sukunya Kaili Mandar. Kemudian satu kata yang menggambarkan saya, supel dan ceria. Jadi saya suka berteman sama siapa saja. Terima kasih. Asik ya. Jadi ini sama Mama dong berarti ya, satu kantor dengan Mama. Ya, betul sekali. Ya. Ini konspirasi. Baik, terima kasih ini. Baik, lalu Zainal Panio, silakan. Ya, terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Abdul Zainal Paneo, biasa dipanggil Inal. Saya dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, sama kayak ini. Sama-sama dengan kayak ini ya. Sukunya suku Ta dari Ampana. Dari Ampana. Iya. Di sana masih ada Ibu siapa lagi ya? Ibu Siska. Siapa lagi? Ibu yang kabit-kabit. Jessica, Nasika. Masih? Atau habis pelantikan? Masih. Iya, masih ya dia. Oh ya, oke. Masih ya, masih kabit tapi. Iya, masih kabit masih ya. Ya, tanaman pangan. Iya. Hanya masih. Oh, baik, siap. Oke, makasih. Iya, makasih. Apa yang menggambarkan Pak Senal tadi? Lupa. Saya Apa tadi yang menggambarkan?
Saya mungkin orangnya agak pendiam, Bu. Tapi setelah latsar ini nggak boleh pendiam lagi ya, Iya, iya, Zainal Bu. ya. Iya. Udah harus di apa lagi? Nah, ini kan latihan. Latihan dasar CPNS. Jadi di sini latihan dasar ini pembentukan karakter. Kita hanya latihan saja. Jadi kalau teman-teman mau cari substansi di latsar itu tidak ada. Di sini benar-benar orang dibangun untuk membentuk karakter, ya, membentuk karakter ASN ya, sesuai dengan tujuan atau cita-cita bangsa seperti itu. Oke, Zainal, terima kasih. Terima kasih, Bu. Iya, lalu Pak Putu, Dika, Chandra Pangestu sudah tadi ya? Belum ya? Belum. Siap, sudah, Bu. Sudah ya? Iya benar, sudah, saya ingat tadi. Oke. Berarti semuanya sudah? Semuanya sudah. Oke. Tadi semua sudah. Saya tapi evaluasi dulu ya. Ivel, tadi dokter gigi Rabania, di beliau ini sukunya apa? Ivel. Ibu dokter gigi tadi sukunya apa? Kayaknya dokter gigi tadi belum sempat Ibu, soalnya soundnya masih off. Ada tadi dia bilang. Iya kan dok? Ada kan? Kalau gitu apa yang menggambarkan tentang beliau? Apa Fel? Dia enggak perhatikan, ayo. Apa tadi? Pendiam Ibu. Benar nggak dok? Benar nggak? Salah? Kalau salah nanti kita hukum nih Fel. Oke. Oke, lewat ya. Lalu Rifki tadi Bu Nimade Dewi Suryani. Apa yang menggambarkan tentang Bu Nimade Dewi? Yang menggambarkan tentang Ibu Nimade Dewi Suryani tadi, dia suka melukis, Bu. Ih, pintar. Dia hafal kan? Lalu Zainal. Tadi kalau Ibu Rana Dewi anaknya berapa? Anaknya Ibu Rana tadi, kalau tidak salah 3, Bu. Oh, salah ya? 4. Aduh, Zainal ini pagi-pagi sudah menghayal kan? Lalu Dokter Fauzi tadi Ibu Ine bertugas di mana? Saya lupa, Bu. Soalnya agak kecil suaranya. Diomongin. Di mana dia bertugas? Dinas mana? Tadinya Dinas Pertanian, sekarang namanya apa, Dok? Tadi dia cerita. Industri. Bukan dokter. Aduh, coba ini sampaikan ke dokter. Kasih tahu. Dokter Ozi di Stan Horbun, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Nah, itu dokter. Oke. Ya, oke. Ini kan saya kita harus tahu ya, itu bagian dari nilai-nilai kita. Bagaimana ketika kita harus menjadi good listener. Seorang komunikator yang baik itu harus menjadi good listener ya. Nah, jangan sampai apa yang disampaikan orang itu kita hanya mendengarkannya sepotong. Habis itu kita lupa yang tadi sambungannya akhirnya terjadi hoax ya. Nah, itu nanti kita akan bahas juga di isu kontemporer ya. Baik, teman-teman sekalian, tadi untuk sebagai ice breaking, karena ini adalah wawasan kebangsaan, kita akan mencoba untuk membuat ice breaking dengan juga wawasan kebangsaan dengan bahasa daerah. Ini teman-teman semua punya bahasa daerah ya. Nah, jadi ice breakingnya seperti ini. Kita akan menghitung mundur dengan menggunakan bahasa daerah. Saya bahasa Indonesia, nanti teman-teman bahasa daerah ya. Kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 1, 1, yes. Understand? Bisa? Ya, sekarang Salim. Coba Salim dengan bahasa daerahnya tadi. Boleh pilih mau Bugis, mau Kaili, ya terserah blasteran mana yang paling dominan. Silakan, Salim. Saya orang Bugis Kaili, tapi saya tidak tahu bahasa Kaili dan Bugis, Bu. Aish,
Beneran. Hanya bahasa Indonesia. Jadi bahasa daerah apa yang ditahu? Hah? Belum. Bahasa daerah nggak ada yang ditahu? Hah? Hanya kayak ini. Saya ajarin. Kalau Bugis cek di 2 telu 4 5. Oh, boleh. Ulang. Di 2 telu boleh. 4 5. Oke, itu ya. Iya, udah. Lagi 1 2 3 4 5. Oke. Sit Itu mundur sampai dia. di 2 telu 4 5. Baru lagi. Sit di 2 telu 4 5. Sit di 2 telu 4. Ya, oke. Sit di 2 telu 4. Ya. Sit di 2 telu. Oke. Sit di 2 telu. Sit di 2. 2. Sit di. Terus apa nih? Yes. 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 Good. Ya, oke, terima kasih Salim. Oke, Ibu Rabia, silakan Dokter Rabia. Bahasa apa, Dok? Bahasa Bugis ya? Iyalah, suaranya, audionya dokter ini nggak ada loh ya. Pantasan tadi, siapa yang saya tanya dia nggak tahu ya. Kayaknya belum. Belum tadi ya. Lupa saya. Belum ada suaranya sayang. Nanti perbaiki dulu audionya dokter ya. Oke, kita ke Rifki lagi deh. Oke, Rifki silakan. Rifki bahasa daerah apa? Izin menyampaikan Bu. Saya suku Kaili tapi tidak bisa bahasa Kaili soalnya di rumah pakai bahasa Indonesia Bu. Jadi bahasa apa yang ditahu? Bahasa Inggris. Siap. Bisa bahasa Inggris. Siap. Hah? Bahasa Inggris. Bahasa apa deh? Siap, bahasa Inggris tahu Bu. Boleh bahasa Inggris Jo. Silakan. Dari 1 sampai 5 Bu. Iya 1 sampai 5 terus mengerucut terus sampai 1. 1 2 3 4 5 4 3 1. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Jadi kasih nada supaya bersemangat. Itu kan sebenarnya ada gaya, ada gerakannya kayak gini pakai tangan. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Semakin kecil semakin cepat. Siap. Oke, Rifki, silakan. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Tidak kayak gitu kan makin kecil Rifki. Bu. Semakin kecil, jadi semakin ya. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 siap Bu, siap. 1 yes. Oke. Siap Bu. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1. Iya aja deh daripada beda. Oke, makasih Rifki. Rana sekarang Rana. Ya Bu, bahasa Kaili Bu ya. Oke, silakan. Sanguran 2 tatalu 4 5. Sanguran 2 tatalu 4 5. Sanguran 2 tatalu 4. Sanguran 2 tatalu 4. Sanguran 2 tatalu. Sanguran 2 tatalu. Sanguran 2. Sanguran 2. Sangu yes. Oke, oke Rana, terima kasih. Itu Rana bisa bahasa Kaili. Rifki nanti ajarin ya, Bu Rana. Iya. Cewer nanti kalau nggak bisa. Dewi, silahkan. Ini mau bahasa Bali atau bahasa Makassar? Siap Bali, Bu. Oke, silahkan. Izin Ibu, sebelumnya saya kurang lancar bahasa Bali karena hidupnya berpindah-pindah Ibu. Dari Makassar Bali. Oke, Ken. Sama saya lama di Bali. Saya 4 tahun di Bali, 8 tahun di Makassar. Nggak apa-apa. Biasa terjadi. Masih Indonesia kan? Oke. Bu Dewi, silakan. Besi 2 telu 4 5. Besi 2 telu 4 5. Besi 2 telu 4. Besi 2 telu 4. Besi 2 telu. Besi 2 telu. Besi telu. Besi telu. Besi yes. Oke, terima kasih Dewi. Dokter Fauzi, silakan. Dokter Fauzi mau bahasa apa? Bahasa Bugis Bu. Ya sudah. Bahasa Bugis apa Pak? Dokter Fauzi Bugis apa? Bugis, dua-duanya Bugis Bu. Iya, Bugisnya maksudnya di Sulawesi Selatan kan? Iya Bu. Di mana? Saya nggak tahu bahasanya Bu. Bahasa Topeng Bu. Tapi maksudnya udah lahir di ini ya, lahir di Palu. Lahir di Palu atau lahir di? Lahir di Palu. Di Palu, baik. Oke, Fauzi silakan.
Jadi 2 telu 4 5. Jadi 2 telu 4 5. Jadi 2 telu 4. Jadi 2 telu 4. Jadi 2 telu. Jadi 2 telu. Jadi 2. Jadi 2. Jadi. Yes. Asik. Mantap. Itu komunitas saya itu Pak. Dokter Fozia sama saya orang Bugis Sopeng. Oke, baik Ivel Valerian SKM. Aduh namanya keren nih, Ivel. Begitu ejaannya, Ivel. Silakan. Saya coba pakai bahasa Bugis, Bu. Si di 2 telu 4 5, si di 2 telu 4 5. Ivel orang Bugis. Telu 4, si di 2 telu 4. Si di 2 telu, si di 2 telu, si di 2, si di 2, si di. Yes. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, Ivel, terima kasih. Val. Oke, Ines silakan ya. Ichen, lebih keren dengan Ichen. Silakan Jen. Ibu saya Kylie Mandar, tapi Kylie-nya juga. Kylie Mandar. Jadi Mandar tidak tahu, Kylie juga tidak tahu. Iya, betul. Jadi ini dengan bahasa apa? Bahasa Jepang? Aja, boleh? Aduh. Boleh. Mari silakan. Oke. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 1 yes. Asik. Oke, terima kasih Jen. Nanti belajar sama Mama ya. Oke, idealnya Mama juga tidak tahu ya. Zainal silakan. Ibu. Sba 2 togo opo limo, sba 2 togo opo limo. Sba 2 togo opo, sba 2 togo opo. Sba 2 togo, sba 2 togo. Sba 2, sba 2. Sba. Yes. Biasa sampai ujungnya saja pengen cepat sampai ke yes. Oke, terima kasih Pak Senal, Pak Putu silakan. Izin Bu. Besik 2 telu 4 5. Besik 2 telu 4 5. Besik 2 telu 4. Besik 2 telu 4. Besik telu. Besik 2 telu. Besik 2 telu. Besik 2. Besik 2. Besik. Yes. Besek. Saya kalau menerima telepon langsung mati datanya. sorry. Oke, Putu tadi ya belum Putu. Silakan Putu. Ya Bu. Besik 2 4 5. Besik 2 telu 4 5. Besik 2 telu 4. Besik 2 telu 4. Besik 2 telu. Besik 2 telu. Besik 2. Besik 2. Besik. Yes. Oke, terima kasih Pak Putu. Dokter Gigi Rabania ya. Sudah bisa Dok? Tadi sudah bisa audionya sayang, coba dulu ya. Iya Bu. Pakai handphone gitu. Pakai handphone sekarang. Apa sudah kedengaran? Oke, terdengar. Hanya saja dubbing. Ya, silakan sayang. Mohon maaf semua Bapak Ibu teman-teman. Saya menggunakan laptopnya laptopnya di mute. Ya. Oh, 2 perangkat ya. Iya, saya menggunakan PC. Ya, di mute aja sayang salah satunya. Tuh dikasih jauh. Ya, mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu. Apa sudah kedengaran? Sudah. Oke. Ibu Rabania tadi sukunya apa Bu? Sukunya. Oke, saya perkenalkan diri terlebih dahulu Ibu. Ya, tadi belum sempat. Benar, tadi makanya saya tanya dan dia tahu ya, saya lupa. Iya, oke silakan. Iya. Halo teman-teman, saya Dr. Gigi Rabania Kapaloloang. Saya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi, penempatan Puskesmas Palolo. Saya suku
suku Mandar dan Bali. Sama tadi seperti Ibu Ine. Kemudian saya orangnya sedikit melankolis. Asik. Oke, kalau Ibu mau menghitung dengan apa? Mungkin saya bisanya sedikit dengan bahasa Mandar, Ibu. Oke, boleh. Kita belum pernah dengar soalnya Mandar. Silakan. Mesa 2 talu apat 5, Mesa 2 talu apat 5, Mesa 2 talu apat 5, Mesa 2 talu, Mesa 2 talu, Mesa 2 talu, yes. Oke, ini kayak bahasa Toraja ya, Bu Nia ya? Iya. Mirip dengan bahasa Toraja. Oke, Pitu, pernah dengar dulu radio Mengkendek? Pitu Mesa, sekali mengudara tidak mengudara selamanya. Ada dulu gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada pembelajaran kita. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa di Latsar ini adalah latihan dasar. Artinya kita benar-benar pembentukan karakter. Teori yang melandasi adanya Latsar ini adalah teori Spencer and Spencer. Pernah dengar teorinya? Ada yang pernah dengar teorinya? Teori iceberg, teori gunung es. Ada yang pernah lihat gunung es? Gunung es itu sama dengan yang di kulkas kita itu, kecil-kecil, ya. Tampak di permukaan itu hanya seperti kayak di tempat kulkas kita, kecil, ya. Nah, itu kalau di teori iceberg itu dikategorikan hard skill. Jadi teman-teman ini dari sekian banyak orang yang mendaftar jadi PNS, teman-teman inilah yang terpilih ya untuk menjadi PNS. Congratulations ya untuk itu ya. Nah, itu disebut dengan hard skill-nya. Sudah bisa kelihatan intelektual dari teman-teman memiliki kompetensi yang sama karena sudah memenuhi beberapa kompetensi yang dipersyaratkan untuk menjadi PNS. Itu disebut dengan hard skill yang nampak ya, yang nampak. Nah, tetapi di Latsar ini yang mau dibangun itu adalah soft skill. Ya, yang di bawah es itu ternyata seperti karang-karang yang tidak bisa dipatahkan, ya. Karena jadi itu akarnya kuat. Nah, ini akar-akar soft skill inilah yang mau dibangun di Latsar. Ya, teman-teman pernah nonton film Titanic? Pernah? Nah, film Titanic itu menginspirasi dari teori iceberg. Jadi, bagaimana kemudian begitu nahkoda itu melihat gunung es, dia sudah menyampaikan kepada mualim-mualim di sampingnya yang jaga pada waktu itu bahwa kita dalam keadaan bahaya. Nah, tetapi mualim itu hanya mengatakan, ini kan kapal nomor 1, ya, kapal semua terbuat dari besi baja, kayu nomor 1, dan orang-orang yang diperkerjakan adalah orang-orang juga kelas 1, ya, sehingga terjadi kesombongan di dalam kapal yang ada di Titanic itu. Tetapi ada sebagian orang mengatakan bahwa ya jangan-jangan betul kita dalam keadaan bahaya. Tapi karena dia takut kepada pimpinannya, kaptennya yang santai saja, yang tidak memperdulikan adanya gunung es, dia tetap menabrakkan akhirnya kapal Titanic itu ke gunung es. Apa yang terjadi? Titanic terbelah menjadi 2. Ya, jadi kesombongan Titanic itu terpatahkan oleh gunung es yang hanya tampak seperti tidak ada apa-apa di daratan. Nah, itulah kemudian yang melandasi kenapa Latsar diberikan kepada peserta CPNS. Kalau dari kognitifnya, kami itu tidak meragukan lagi karena teman-teman sudah terseleksi melalui CAT ya. Nah, tetapi soft skill ini akan dilatih. Bagaimana kita menjadi good listener, bagaimana kita bisa menghargai orang lain, bagaimana kita berdiskusi, bagaimana kita musyawarah, bagaimana ikhlas, itu tidak ada sekolahnya. Ya, tetapi kita latih, akhirnya jadi habits. Ya, akhirnya jadi habits. Ada kebiasaan-kebiasaan. Jadi dulu pernah dicoba oleh anjing ya di Prancis, itu diuji coba untuk anjing. Anjing itu diajarkan sebelum tidur dia berdoa dulu ya, sebelum tidur dia berdoa, habis itu dia matikan lampu, kemudian dia tarik selimut lalu tidur. Itu diajarkan 25 tahun baru bisa habits. Ya. Nah, diharapkan bahwa Latsar yang diberikan kepada peserta ini melalui internalisasi nilai-nilai berakhlak, kita bisa dengan percaya diri bahwa peserta Latsar ini bisa menginternalisasi nilai berakhlak dan akhirnya habit itu hanya kira-kira 1 tahun masa percobaan CPNS, ya, 1 tahun ke depan. Nah,
Jadi teman-teman sekalian, kita berharap bahwa semua lulusan kita ini nanti minimal mendapat nilai memuaskan. Karena kalau teman-teman dapat nilai cukup memuaskan, dipastikan sikap perilakunya. Ya, nah itu ya teman-teman sekalian. Jadi ini diupayakan. Nah, begitu tadi caranya mudah saja. Ikuti aturan yang berlaku, ya, ikuti aturan main dari latsarnya. Jadilah orang yang ingin menjadi pendengar yang baik, kemudian mempunyai interpersonal yang baik. Ya, insya Allah akan lulus dengan nilai yang sangat memuaskan dan memuaskan, minimal memuaskan. Ya, oke, baik, kita masuk ke materi kita, wawasan kebangsaan, bisa kelihatan? Saya, oke, wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Jadi untuk sesi pertama kita wawasan kebangsaan dan nilai bela negara, dilanjutkan pertemuan kedua dengan isu kontemporer ya. Nah, tapi untuk sesi pertama kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Teman-teman sekalian, tadi kita sudah berkenalan ya. Saya Isnani Ramadan, Widya Iswara ahli media. Kemudian sebenarnya dulu saya CPNS-nya sama dengan teman-teman, saya penerimaan umum Widya Iswara. Jadi saya dari CPNS sudah Widya Iswara, teman-teman calon Widya Iswara dari Lembaga Administrasi Negara tahun 2010 ya. Jadi saya penerimaan CPNS calon Widya Iswara pada waktu itu bidang administrasi negara ya. Kemudian 5 tahun saya mengabdi di LAN, saya bermohon pindah ke Palu mengikuti keluarga ya. Jadi saya di Palu baru sekitar tahun 2016 awal tahun saya bergabung di BPSDM dan alhamdulillah sampai sekarang sudah 6 tahun ya saya pindah ke BPSDM. Baik, itu sekedar perkenalan singkat. Di sini juga ada nomor handphone dan alamat email saya terkait ada hal yang ingin didiskusikan terkait penugasan dan lain-lain bisa menghubungi kontak saya 081 353 224722. Baik, teman-teman sekalian, kalau saya katakan selamat pagi, katakan go. Selamat siang, yes, selamat sore, oke, dan caranya ini, buka mata, buka telinga, buka hati. Angkatan 100 berapa? 8? Iya, 108. Iya, tetap semangat, begitu ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Yes. Selamat sore. Oke. Buka mata, buka telinga, buka hati. Nah, kalau kita buka mata, buka telinga, buka hati, maka semuanya akan mudah kita serap. Amin. Angkatan 108. Tetap semangat. Tetap semangat. Kalau saya katakan semangat pagi, ya, semangat pagi. Pagi. Mau apa kita? Bersenang-senang. Agenda 1. Yes. Oke, baik. Sedikit saya review terkait dengan agenda 1, teman-teman sekalian, bahwa target pencapaian agenda 1 itu adalah bagaimana kita mau tahu sejarah atau regulasi, kemudian kita mau atau semangat, motivasi, bergairah, atau lalu kita mau mampu mengimplementasikan aksinya. Nah, di sini tujuan agenda 1 adalah bagaimana menunjukkan sikap perilaku bela negara. Ya, menunjukkan sikap bela negara. Jadi pembelajaran ini dengan peserta mampu memahami wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara, sehingga peserta memiliki kemampuan atau menunjukkan sikap bela negara dalam kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat secara jasmani dan mental menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas sebagai PNS profesi pelayan masyarakat. Nah, jadi amanat pembelajaran ini dirancang, disampaikan secara terintegrasi melalui kurikulum agenda sikap perilaku negara dan memberikan penekanan pada kemampuan praktek. Nah, jadi untuk kemampuan praktek akan diberikan pada klasikal nantinya. Ya, pada klasikal nantinya. Untuk virtual ini kami hanya akan menyampaikan sampai isu kontemporer saja. Nanti untuk klasikalnya baru ditekankan pada kemampuan buka background itu. Nah, adapun 3 indikator hasil belajarnya, untuk hari ini kita akan menjelaskan wawasan kebangsaan dan nilai yang mendasari sikap perilaku bela negara. Kemudian besok selanjutnya adalah analisis isu kontemporer dan praktiknya pada saat klasikal nantinya. Ya, sedikit yang melatar belakangi wawasan kebangsaan dan bela negara.
Jadi pemahaman wawasan kebangsaan bagi CPNS ini diharapkan PNS memiliki peran untuk menyelesaikan permasalahan ilmu politik sosial budaya. Nah, peran kita adalah kesadaran kita untuk bela negara. Pemahaman yang akan kita bangun yaitu pemahaman kesadaran berbangsa dan bernegara dengan menunjukkan sikap perilaku CPNS yang sesuai dengan kepribadian bangsa, tujuan nasional, dan cita-cita bangsa. Nah, bagaimana kita menyelesaikan persoalan itu, maka ada 3 indikator nilainya, yaitu ada menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, menumbuhkan rasa jiwa besar dan patriotisme, kemudian memiliki kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga negara. Nah, teman-teman sekalian, di kami Widya Iswara itu tugasnya sebenarnya di ranah kompetensi. Kalau teman-teman pernah membaca ranah kompetensi belum ya. Nah, itu kan ada C1. C1 itu adalah kompetensi 1 itu adalah remembering, mengingat. Nah, C2 itu adalah knowing, yaitu adalah memahami. Nah, di MOOC itu sudah diberikan semuanya. Ya, jadi pemahaman C1, C2 itu sudah diberikan di MOOC. Nah, sehingga tugas Widya Iswara itu hanya C3 dan C4. Bagaimana menganalisa dan bagaimana mengimplementasikannya. Ya, mendorong peserta untuk bagaimana mampu menganalisa dan bagaimana mampu menerapkannya. Ya, maka semuanya sudah bisa didapatkan C1, C2-nya itu di MOOC. Sekarang MOOC apa? Salim, MOOC. Apa? Masih? Ayah, Salim? Masih? Open online course. Ya. Ya, jadi itu adalah LMS atau Learning Management System, di mana peserta mampu untuk mempelajari semua substansi terkait dengan ketiga komponen dalam modul 1 ini. Modul 1 itu ada wawasan kebangsaan, di dalamnya ada sejarah pergerakan kebangsaan, ada Wasbang, kemudian ada konsensus dasar, ada bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Nah, kemudian di komponen selanjutnya ada nilai bela negara. Kemudian ada sistem administrasi NKRI. Sekarang saya harus memastikan bahwa peserta sudah memahami atau minimal remembering apa yang kita ingat, kemudian apa yang sudah kita pahami melalui pembacaan modul. Ya, setelah kita membaca modul MOOC, di MOOC, apa yang kita ingat dan apa yang kita pahami. Ya, terkait tadi ranah C1 dan C2-nya. Ya, mulai dari Rifki. Apa yang sudah Rifki baca di MOOC terkait dengan ketiga komponen modul ini? Baik Bu, izin menyampaikan. Jadi apa yang saya telah pelajari tentang wawasan kebangsaan, bela negara, dan isu-isu kontemporer. Jadi dengan wawasan kebangsaan kita bisa mengetahui tentang sejarah pergerakan kebangsaan dengan adanya konsesi dasar dari Pancasila, Undang-Undang 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Dengan adanya isu-isu kontemporer, kita sebagai calon pegawai negeri sipil, kita bisa dapat mengantisipasi isu-isu yang terjadi di luar. Jadi kita tidak bisa langsung membenarkan atau apa-apa yang terjadi, seperti isu-isu yang benar atau tidaknya. Kemudian seperti kesiapsiagaan, kita harus sehat mental dan fisik maupun rohani, Bu. Terima kasih. Itu saja yang sempat Rifki baca ya, enggak apa-apa. Apa saja yang bisa kita baca. Jadi ilmu sosial itu teman-teman jangan khawatir, ilmu sosial itu tidak ada yang salah ya, semuanya benar. Jadi teman-teman tidak usah khawatir benar atau salah. Silakan Ibu Rana. Belum di-mute sayang. Maaf Bu, terima kasih Bu. Dalam modul agenda 1 yang tentang wawasan kebangsaan itu yang saya ingat itu
tentang bela negara yang adalah sikap atau perilaku kita baik secara perorangan maupun kolektif untuk menjaga kedaulatan bangsa dan untuk jati diri bangsa. Kemudian bagaimana wawasan kebangsaan dan bela negara tersebut bisa kami terapkan dalam melaksanakan 3 fungsi N sebagai dengan kesadaran berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, kemudian rela berkorban, kemudian dapat diimplementasikan sebagai fungsi ASN dengan sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Demikian, Bu. Terima kasih, Rana. Lalu silakan Ivel, apa yang sudah dibaca? Baik, terima kasih Ibu. Kalau untuk di modul 1 ada beberapa yang bisa saya tangkap. Dari wawasan kebangsaan sendiri dimulai dengan materi tentang pergerakan perjuangan. Di situ dimulai dari perjuangan pemuda sampai dengan perjuangan kemerdekaan. Mungkin yang di situ yang bisa kita tangkap bagaimana semangat jiwa pendahulu kita bisa kita maknai, bisa kita terapkan di dalam semangat jiwa ASN kita. Kemudian untuk nilai-nilai bela negara yang saya tangkap di situ adanya materi tentang perpindahan kekuasaan, maksudnya perpindahan pemerintahan, di mana ketika yang satu masih dalam konteks bahaya atau masih situasi genting, kita diharap bisa mengambil alih apa yang bisa kita perjuangkan, begitu Ibu, untuk di bela negara. Terima kasih Ibu. Oke, makasih Pak Ivel, sudah lupa. Iya, silakan Pak Putu, silakan. Izin Bu, untuk materi tentang wawasan kebangsaan itu membahas tentang pergerakan kebangsaan, yaitu dimulai dari sejarah Indonesia sampai terbentuknya Indonesia dan menghasilkan yaitu konsensus dasar. Keempat konsensus dasar ini yaitu bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Terus untuk nilai-nilai bela negara itu berupa kegiatan rasa, olah pikir, dan tindakan pelaksanaan kegiatan keprotokolan yang di dalamnya meliputi pengaturan untuk membela negara tersebut. Seperti contohnya kegiatan CPNS ini, Bu. Terus selanjutnya untuk sistem administrasi NKRI, yaitu persepsi sejarah negara. Itu tentang persepsi sebagian orang atau para ilmuwan tentang sejarah-sejarah negara, bagaimana asal-usulnya dan makna dari setiap sistem-sistem negara tersebut. Terima kasih, Bu. Oke. Baik Pak Putu, lalu Ibu Dr. Gigi Rabiani, silakan. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Kalau menurut saya, wawasan kebangsaan itu adalah sudut pandang suatu bangsa dalam memahami jati dirinya. Kemudian kalau bela negara itu sikap patriotisme atau cinta tanah air, di mana kita bisa implementasikan sesuai dengan profesi kita masing-masing. Terima kasih, Bu. Terima kasih Dokter. Lalu Dokter Fauzi, silakan. Ya Bu, dalam modul 1 sikap perilaku bela negara itu terdapat wawasan kebangsaan, di mana itu suatu cara pandang seseorang ataupun kita sebagai penduduk rakyat Indonesia terhadap bagaimana kita berperilaku terhadap bangsa dan negara.
yang diimplementasikan dengan profesi kita masing-masing. Terus untuk nilai-nilai dalam bela negara sendiri ada 5, yang salah satunya memuat kesehatan mental dan kesiapsiagaan bela negara. Oke, terima kasih Dr. Fauzi. Lalu Ine, silakan. Ya, izin menyampaikan Bu, apa yang sudah saya pelajari dari modul 1 terkait sikap perilaku bela negara. Di situ kalau secara keseluruhan kita diperkenalkan dengan apa itu bela negara, yakni sikap, tekad yang melekat pada diri kita yang didasari oleh kecintaan kita terhadap tanah air kita yang berdasarkan Pancasila. Di dalamnya itu kita dikenalkan terlebih dahulu dengan perjuangan pahlawan-pahlawan kita untuk kemerdekaan kita. Kemudian diperkenalkan lagi setelah kita merdeka ada Pancasila yang mendasari, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar, Lambang Negara, lagu kebangsaan, semua itu secara keseluruhan memberikan gambaran kita bahwa dulu bela negara itu diperlukan untuk memperoleh kemerdekaan. Tapi di zaman sekarang bela negara kita perlukan untuk menghadapi isu-isu kontemporer. Jadi dulu kita melawan penjajah, namun sekarang kita melawan isu-isu kontemporer yang muncul. Maka dari itu, dengan adanya wawasan kebangsaan itu kita diharapkan bisa terus menumbuhkan nilai rasa bela negara, rasa mencintai negara kita, sehingga bisa terus menghadapi isu-isu kontemporer yang ada. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Ine. Lalu Saina, silakan. Yes. Terima kasih Bu. Saya coba jawab. Dari modul 1 itu ada wawasan kebangsaan. Yang mana wawasan kebangsaan itu adalah sikap kita dalam mengelola bangsa dan bernegara yang bersumber pada Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian bela negara itu adalah sikap kita berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 2019 yang meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila, dan rela berkorban. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, tidak masalah. Ya, makasih. Oke, lalu Ibu Dewi yang belum ya, Dewi belum ya. Silakan. Mohon izin Ibu, izin menjawab. Jadi mengenai agenda 1 yang dapat saya sampaikan itu mengenai wawasan kebangsaan itu mengenai pengetahuan kita tentang negara kita sendiri, mulai dari budayanya seperti yang tadi dijelaskan, ada lagu-lagu dan lain-lainnya. Sedangkan untuk bela negara itu suatu keadaan kita, bagaimana kita menghadapi atau mempertahankan negara kita itu. Beberapa contohnya seperti cinta tanah air. Dari cinta tanah air itu, contoh lainnya itu sebagai calon-calon ASN kita itu kita harus menjaga baik nama bangsa dan negara, atau nama dari lingkungan kecil ya, nama tempat kerjanya kita Ibu, atau di mana kita ditempatkan. Selain itu ada sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila, dan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Sekian Ibu. Oke, bagus. Lalu siapa yang belum ya, Dek? Salim tadi sudah? Belum? Sudah? Aktifkan mic-nya. Ya. Sudah? Belum. Sudah, Pak? Oh, belum. Silakan. Tadi tentang emosi tadi. Oh iya, oke. Silakan Pak Salim. Wawasan kebangsaan itu sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara, tentang diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terus untuk bela negara itu sikap dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijauhi oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Oke Bu. Oke, Salim. Kalau Anda tadi sudah, Rifki sudah? Siap, sudah Bu, pertama tadi. Sudah ya tadi ya, semuanya sudah ya. Baik, karena ini kan direkam ya, nanti kita bisa untuk evaluasi di relay lagi.
Oke, baik teman-teman sekalian, kalau wawasan kebangsaan, kemudian nilai bela negara mungkin sudah dipelajari dari kita dulu masih PMP ya, pendidikan moral Pancasila, lalu berubah lagi jadi PPKN, lalu jadi apa, itu sudah sering, mulai dari kita SD sampai kita perguruan tinggi diajarkan ya wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Karena di sini banyak yang dari ilmu pasti ya, mereka jarang yang dari sosial, maka saya sedikit jelaskan terkait dengan sistem administrasi NKRI. Yang ini yang tadi tidak ada yang jelaskan ya, tidak ada yang jelaskan secara detail apa sih sistem administrasi NKRI itu. Ada yang tahu? Sangkri itu pada seperti apa wujudnya? Ada yang tahu? Belum ya? Jadi Sangkri itu adalah apa? Siapa? Ada? Sempat saya baca Bu, mungkin ada ingatan sedikit, itu seperti sinkronisasi antara organisasi atau komunitas untuk melaksanakan kebijakan atau pelayanan, sehingga semua bagian, semua pihak ikut melaksanakan itu demi terciptanya administrasi KRI, berkoordinasi begitu. Terima kasih. Oke. Betul sekali, jadi bahwa itu adalah kebijakan. Jadi kita semua ini, sekecil apapun peran kita adalah pemerintah. Semua kita di sini adalah mengelola negara. Ya, jadi Sangkri itu adalah sistem keseluruhan penyelenggaraan, ini secara luas ya, Sangkri keseluruhan penyelenggaraan negara Kesatuan Republik Indonesia, nah yang mana berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, jadi dalam segala aspek. Nah, jadi ada yang di kesehatan, ada yang di pendidikan. Nah, itulah semua tujuannya adalah mewujudkan tugas nasional sebuah negara. Nah, yang mana menciptakan kehidupan bangsa yang sesuai dengan yang dijelaskan tadi itu adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Kita buat kebijakan, kemudian kebijakan itu dilaksanakan oleh masyarakat. Kan seperti itu ya. Jadi bagaimana mengelola organisasi publik. Bagaimana publik diartikan di sini adalah diartikan sebagai negara. Ya, jadi Sangkri selalu sejalan dengan administrasi publik. Nah, jadi peranannya meliputi ada beberapa peranannya. Jadi ada satu sistem penyelenggaraan negara. Nah, artinya realitas sistem pengelolaan tersebut tercermin dari keseluruhan kebijakan yang tadi disampaikan oleh dan kegiatan lembaga negara serta seluruh penyelenggaraan negara dan masyarakatnya dalam rangka mewujudkan perwujudan nasional yang ditetapkan dalam undang-undang. Contoh saya kasih, mencerdaskan kehidupan bangsa, itu undang-undangnya. Maka ditindaklanjuti dengan sistem pendidikan. Bisa dipahami? Ya, sampai di sini ya. Oke. Nah, harus dilaksanakan melalui tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Nah, jadi melalui para kelembagaan di bawahnya dipimpin oleh siapa? Penataan hubungan fungsional. Jadi ada struktural, ada fungsional yang sekarang teman-teman bisa rasakan di kantor masing-masing ya. Yang mana memiliki kewenangan masing-masing dalam rangka tujuan bersama. Jadi tujuan nasional. Tujuan nasionalnya tadi mencerdaskan kehidupan turut mensejahterakan, kemudian menyehatkan dan seterusnya, itu semua teratur dalam undang-undang ya. Nah, kemudian Sangkri juga adalah penataan organisasi dan tata kerja. Nah, jadi menyelenggarakan organisasi pemerintah dengan visi, tugas, tujuan, strategi, ada agenda kebijakan dan rencana kegiatan untuk membentuk birokrasi yang efisien, ya. Kemudian terdesentralisasi, efektif, efisien, bertanggung jawab, terbuka, nah dan dapat diakses. Nah, itulah lembaga-lembaga negara yang dimaksud tadi, ada dinas kesehatan, ada dinas pendidikan, ada dinas PU dan seterusnya. Nah, itulah disebut dengan Sangkri sebagai penata organisasi dan tata kerja. Lalu ada Sangkri sebagai sistem penyelenggaraan kebijakan negara yang tadi. Kalau kita Sangkri mengakomodasi peran publik. Nah, misalnya supaya teratur kita buatkan regulasi misalnya tentang bagaimana orang berpartisipasi dalam pemilu. Nah, maka dibuatlah
kebijakannya. Nah, itulah Sankri disebut sebagai sistem penyelenggaraan kebijakan negara supaya masyarakatnya teratur seperti itu. Nah, atau bagaimana kebijakan tentang membayar pajak, bagaimana kebijakan tentang pendidikan nasional. Nah, semua itu dibuat dalam bentuk sebagai sistem penyelenggaraan kebijakan, ya. Kemudian Sankri juga di dalam hal ini meliputi tentang landasan penyelenggaraan Sankri itu sendiri. Jadi yang melandasi Sankri apa, teman-teman? Ideal, ada di sini ditulis Ideal Pancasila. Ada ya, ada Undang-Undang Dasar. Nah, di sini kemudian melandasi bagaimana sistem ini ditetapkan menjadi konsep administrasi negara, ya. Nah, jadi di situ ada organisasi penyelenggara negara, kemudian ada manajemen pemerintah. Nah, kedua hal ini tadi, kita sebagai organisasi penyelenggara negara. Nah, tadi berarti kita ini pengelola negara, sekecil apapun peran kita, ya. Nah, kita yang manage, ya, kita yang mengelola negara ini dalam konteks penyelenggaraan kekuasaan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itulah pemahaman utuh terkait dengan sistem administrasi NKRI, ya. Nah, jadi kenapa kita harus memahami itu? Kita harus ada pemahaman utuh terhadap bangsa dan negara kita. Bagaimana negara itu dikelola. Nah, setelah kita tahu bagaimana negara kita dikelola, maka kita harus melakukan upaya-upaya bela negara. Nah, jadi adalah nanti kewaspadaan dini. Kita harus bagaimana mempunyai ketahanan untuk bisa menghindari hal-hal yang tadi, yang sekarang kan banyak perang-perang non konvensional, ya. Nah, itulah kemudian kita harus punya kewaspadaan dini. Nah, kemudian kita harus ada paham terkait dengan nilai dasar bela negara, kesadaran dalam bela negara. Nah, kemudian kita akan menciptakan sikap bela negara itu sehingga menjadi habits. Ya, itulah kemudian sintetis dari semua agenda di modul 1. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke C3-nya atau C4-nya, bagaimana kemudian kita mengimplementasikan wawasan kebangsaan. Jadi tak hanya sekedar teori, warga negara wajib mengimplementasikan sudut pandang mengenai diri dan tanah air demi penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dengan baik. Maka makna wawasan kebangsaan mencakup beberapa hal, ya. Ini contoh. Mengamanatkan kepada seluruh warga negara untuk menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan bangsa di atas kepentingan diri sendiri atau kelompok. Menurut Dewi, bagaimana dalam keseharian Dewi perilaku atau pola tindaknya seperti apa yang tercermin dalam nomor 1 ini. Mengamanatkan kepada seluruh warga negara untuk menempatkan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan diri sendiri atau kelompok tertentu. Menurut Dewi, bagaimana cara penerapannya, khususnya di tempat Dewi bekerja? Bagaimana? Silakan Dewi. Mohon izin Ibu, kalau menurut saya kebetulan karena saya bekerjanya langsung di lapangan Ibu, jadi saya langsung bersentuhan dengan orang-orang kan Ibu di pengujian kendaraan bermotor Kabupaten Sigi di bagian mengurus KIR. Jadi Ibu dari pengamatan saya setiap hari-hari banyak orang-orang yang belum mengerti mengenai kepentingan bersama kan Ibu, kepentingan bangsa. Misalnya untuk kendaraannya apabila dia tidak bayar pajak, itu kan merugikan negara Ibu. Terus kendaraannya itu sudah tidak layak beroperasi. Ya. Itu kan juga selain membahayakan dari dalam negeri Bu, seperti misalnya karena dia tidak layak kendaraannya, dia memaksakan kendaraan jalan, terjadi kecelakaan. Kan kecelakaan itu terbagi dua, ada yang tunggal dan ada yang lebih dari satu atau merusak mencelakakan orang lain Ibu. Jadi menurut saya harus memberitahukan Ibu. Alhamdulillah sudah sering saya himbau di kantor-kantor kalau di Kabupaten Sigi itu kendaraannya sudah harus wajib untuk dicek atau dilakukan pengujian Ibu, untuk bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, untuk kepentingan orang banyak Ibu, karena berawal dari kecerobohan kita sendiri, dari dirinya kita sendiri, itu juga bisa membahayakan orang lain. Orang lain sudah berhati-hati, sedangkan kita orangnya menye-menye, orang bilang sini Ibu, atau masa bodoh. Jadi dari saya itu sering melakukan sosialisasi mengenai, khususnya di tempat kerja saya Ibu, mengenai pentingnya kita menjaga menjaga
kendaraan itu harus tetap diuji KIR setiap 6 bulan sekali. Sekian, Ibu. Oke. Baik sekali. Oke, contohnya Bu Dewi ya, cukup sangat bagus sekali. Coba sangat bagus ya. Bagaimana kemudian bahwa kita suka mementingkan diri sendiri, kita tidak sadar bisa mencelakakan orang lain ya, seperti itu. Kalau kendaraannya tidak layak, bagaimana nanti bisa mencelakakan orang lain. Bagus contohnya. Lalu Ivel nomor 2, tidak memberikan tempat untuk patriotisme yang licik. Kayak apa ya patriotisme yang licik? Padahal kan patriotisme itu adalah orang yang punya daya juang. Bagaimana menurut Ivel? Yang kedua. Baik, terima kasih Bu. Untuk poin tidak memberikan tempat untuk patriotisme yang licik. Padahal kalau dipikir patriotisme itu kan nilainya baik, Bu. Di sini ada kata liciknya, Bu. Mungkin di sini lebih ke orang yang cari muka, Ibu. Orang yang cari muka di mana dia berlaku patriot, tetapi ada tujuannya, Bu. Ada tujuannya ada tujuan pribadi yang ingin dia capai, sehingga dia tidak, nilainya sudah berubah, Ibu, bukan untuk patriotisme tapi untuk kepentingan pribadi. Jadi itu, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ya. Oke, terlalu banyak kepentingan ya Pak. Ya, jadi artinya yang penting mereka aman, yang lain tidak peduli. Jadi berarti kurang kepedulian ya. Jadi orang patriotisme yang licik adalah suka mementingkan diri sendiri, suka cari muka, gitu ya Pak Ivel. Oke, baik. Kemudian Pak Putu Dika, kalau mengembangkan persatuan Indonesia sehingga bisa berasaskan Bhinneka Tunggal Ika, kalau apalagi Pak Putu ini kan pendatang ya, bagaimana Pak Putu menanggapi ini? Poin ketiga. Terima kasih Bu atas kesempatan kali ini. Untuk poin ketiga yaitu mengembangkan persatuan Indonesia sehingga bisa mempertahankan keutuhan NKRI dengan berdasarkan asas Bhinneka Tunggal Ika. Contohnya Ibu yaitu rasa saling menghargai satu sama lain. Di kalangan remaja sekarang, Bu, banyak yang mengabaikan tentang saling menghargai, sikap saling menghargai tersebut, Ibu. Karena mengapa? Banyak orang tua yang istilahnya memiliki anak dan kurang diberi kesempatan. Contohnya di kereta api, Bu, atau di wilayah kapal, Bu. Seperti ada orang tua datang ke kereta api tersebut tapi terlambat. Sedangkan ada anak tersebut sudah duduk di kursi pada kereta api tersebut. Seharusnya anak tersebut, Bu, lebih mementingkan nasib orang tua tersebut yang sedang membawa anaknya, Bu. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, boleh, contohnya juga bagus. Kalau Bu Dokter Gigi, bagaimana dengan poin keempat? Negara Indonesia bisa bersatu mewujudkan bangsa yang maju, sejahtera, sejajar dengan bangsa lain. Bu Rabania. Ya, kalau dari saya, Bu, saya kebetulan bekerja di bidang kesehatan. Menurut saya kita bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur, punya loyalitas dan integritas yang tinggi. Mungkin itu dari saya. Oke, jadi misalnya Ibu Dokter ini kan seorang dokter. Iya. Jadi bagaimana kemudian meningkatkan daya saingnya sebagai misalnya dokter gigi yang berkelas dunia, misalnya gitu. Sehingga kita bisa sejajar dengan bangsa lain. Jadi intinya adalah bagaimana kemudian kita meningkatkan daya saing kita ya, Bu Dokter ya, sehingga orang tidak perlu, misalnya orang kalau mau misalnya ke gigi, dokter gigi ke Makassar saja, soalnya di Palu tidak ada dokter gigi yang baik. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, ini harus kita dorong bagaimana kemudian meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa di Sigi juga ada dokter gigi yang baik. Nah, seperti itu ya, gigi yang berdaya saing ya, gitu. Oke, makasih Dok. Lalu Pak Zainal, bagaimana wawasan kebangsaan itu harus selalu berlandaskan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia dan berhasil menjalankan misi di tengah kehidupan negara di dunia. Kalau menurut saya, dalam menjalankan tugas kita sebagai ASN, kita perlu selalu menempatkan sifat-sifat yang jujur, berintegritas, untuk dalam mengerjakan tanggung jawab dan tugas kita, sehingga kita bisa menjalankan misi itu dengan baik.
dalam kehidupan. Nah, jadi intinya kan adalah kalau sila pertama ketuhanan, contohnya misalnya kita menghadirkan Tuhan dalam setiap kegiatan kita, berarti kita harus selalu Berdoa, iya. Berarti penerapan sila pertama sudah kita implementasikan. Iya. Lalu sila kedua misalnya kemanusiaan. Apa yang di dalam kemanusiaan kita selalu tenggang rasa sesama umat beragama. Saling menghargai. Ya. Kemudian persatuan. Nah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tidak terpecah belah. Iya. Nah, kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Permusyawaratan ya. Dalam berarti sila keempat. Nah, sila keempat selalu melakukan musyawarah sebelum memutuskan sesuatu. Jadi kita selalu ada musyawarah. Kemudian keadilan. Nah, selalu memberikan keadilan kepada seluruh rakyat Indonesia. Untuk apalagi khususnya untuk pelayanan kita. Nah, kira-kira seperti itu perwujudannya. Jadi artinya setiap nilai itu ada pola tindaknya, ada pola perilakunya. Bagaimana aksinya? Ya, nanti teman-teman kita akan menyusun yang disebut dengan rencana aksi bela negara. Ya, jadi nanti teman-teman saya akan kirimkan contohnya, ada kita buatkan matriks sehingga kegiatan agenda 1 nilai-nilai ini nanti kita harus wujudkan dalam bentuk kegiatan sehari-hari sehingga itu bisa menjadi habits, diinternalisasikan secara terus-menerus sehingga peserta bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari atau di lingkungan kerja. Nah, jadi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara adalah suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sikap dan perilaku warga negara dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Siapa yang dibela? Seluruh warga negara Indonesia. Apa yang dibela? NKRI. Ya, NKRI, kemudian Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Mengapa dibela? Untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa. Nah, jadi tujuan bela negara, ya, tujuan bela negara itu adalah untuk membangun karakter bangsa melalui apa? Pembinaan kesadaran bela negara. Upayanya adalah menumbuh kembangkan sikap dan perilaku warga negara yang satu, cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, tujuannya adalah membentuk warga negara yang patriotisme, nasionalisme, dan militan. Membangun warga negara yang memiliki daya tangkal, mendukung sistem pertahanan negara yang bersifat semesta. Nah, ini kemudian nilai-nilai indikator bela negaranya, teman-teman. Ini yang saya sebut nanti harus dibuatkan rencana aksi bela negara. Ya, jadi ada nanti kita buat semacam matriks itu disusun berdasarkan apa kegiatan kita sehari-hari saja, berdasarkan indikator nilai dari aksi bela negara. Nah, misalnya contohnya cinta tanah air, menjaga tanah pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Ya, sederhananya kita adalah misalnya reboisasi, menanam pohon, atau sederhananya kita menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jadi yang perilaku-perilaku yang setiap hari sebenarnya kita kerjakan, ya. Nah, ini adalah indikator nilainya. Tetapi nanti kita buatkan aksi perilakunya, ya. Kita nanti buatkan semacam aksi perilakunya. Nah, seperti jiwa raganya bangga sebagai bangsa Indonesia. Nah, kebanggaan kita mungkin dengan cara apa kira-kira? Menggunakan bahasa Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, ya Bu Rana ya. Kemudian tadi bahasa daerah juga tetap kita ya harus dipahami sebagai bahasa kearifan lokal ya teman-teman sekalian yang merantau. Saya ini pasti sekali bahasa Bugis kawan ya. Nah, walaupun kita merantau kemana-mana, tetapi bahasa kita bahasa daerah sebagai bahasa ibu ya, yang kita harus juga lestarikan. Ya, jadi kita harus bangga sebagai juga putra dan putri daerah, ya.
Nah, jadi kemudian patriotisme terhadap bangsa dan negara, menjaga nama baik bangsa dan negara, memberikan kontribusi pada kemajuan negara. Tadi dengan berdaya saing ya. Jadi teman-teman nanti ini yang dokter umum nanti akan jadi dokter spesialis ya. SKM ini nanti juga akan menjadi magister seperti apa. Semuanya harus ada kontribusi untuk kemajuan negara ya. Bangga hasil produk bangsa Indonesia tadi dengan membeli batik misalnya sebagai kekayaan negara. Kemudian sadar berbangsa dan bernegara, yaitu berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan. Kita boleh asal jangan partai politik ya teman-teman. Kita bisa masuk di Karang Taruna, ya. Kita bisa masuk ke Pemuda Pancasila, mana saja sepanjang tidak berpihak kepada satu politik tertentu. Kenapa? Itu adalah menjaga bagaimana kemudian kita bebas dari intervensi politik, ya. Dan kita tidak boleh berpihak, tapi kita mempunyai hak pilih terhadap pilihan-pilihan kita sebagai warga negara ya. Nah, kemudian ikut serta dalam pemilihan ini. Berpikir, bersikap yang berbuat baik bagi bangsa dan negara dan menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Kemudian indikator ketiga, Ibu, di situ ada setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, tadi kita nilai mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, kemudian keadilan. Itu kita amalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam pola perilaku. Ya, jadi yang nyata ya. Kemudian yakin bahwa Pancasila sebagai dasar negara dan dasar. Jadi kalau dalam pilar kebangsaan itu ada 4 pilar itu, sebenarnya Pancasila itu bukan sebagai pilar, tetapi fondasinya. Jadi dia ada sebagai fondasi. Pilar-pilarnya itu undang-undang, pilarnya kemudian NKRI, kemudian Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itulah yang sebagai pilarnya. Tapi Pancasila sebagai dasar negara. Lalu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Di sini juga ada 5 komponennya. Saya minta bantuan Dr. Fauzi. Kira-kira bagaimana pengamalan untuk indikator keempat? Silakan. Ya, untuk rela berkorban untuk bangsa dan negara, seperti kita Bu, khususnya kalau saya, profesi saya mengorbankan waktu, tenaga, seperti saya melayani pasien ataupun teman-teman lain lah dalam ruang lingkup dinasnya, bagaimana menjadi seorang ASN yang melayani dengan setulus hati. Oke. Jadi melayani lebih ekstra lagi ya dok. Kadang-kadang kan sudah habis waktu jaga ya. Iya. Karena ada pasien gawat, maka akhirnya kita tetap bersedia mengorbankan waktu kita untuk melayani pasien. Bisa saja seperti itu ya dok ya. Iya. Oke. Siapa tadi yang belum pernah ya? Rana. Kalau Rana, bagaimana kemudian kita berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat bangsa dan negara? Bagaimana? Rana? Ya, Bu. Bagaimana kita berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat berbangsa dan bernegara? Baik, cara untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat bangsa dan negara, yaitu kalau sekarang karena sudah punya peran baru sebagai ASN, Bu, jadi bagaimana cara untuk memberikan kinerja yang terbaik dalam melayani dan dalam tugas fungsi di instansi saya, Bu. Oke, terima kasih. Nah, untuk indikator kelima ada kemampuan awal bernegara. Yang tadi ini teman-teman ya, kadang ini yang harus kita latih lebih banyak ya, karena terkait dengan soft skill tadi. Memiliki kecerdasan emosional dan spirit intelijensi. Oke, spiritual dan intelijensi. Emotional quotient. Bagaimana kemudian kita mengendalikan emosi, bagian daripada kecerdasan kita. Ya, jadi orang walaupun sangat pintar, kalau dia emosi, kepintarannya itu jadi tertutup. Ya, jadi kalau yang lebih tinggi lagi spiritual. Jadi spiritual itu ketika orang sudah bisa membedakan yang mana yang baik dan mana yang buruk. Berarti itu sudah spiritualnya bagus. Tapi itu mudah diucapkan, tidak mudah dilakukan. Tetapi kita tetap berlatih ya. Nah, kalau intelijensi adalah masing-masing kita meningkatkan kemampuan kompetensi kita.
Lalu senantiasa memelihara jiwa dan raga. Ya, jiwa dan raga harus sehat, tidak boleh stres-stres terlalu berlebihan, teman-teman ya. Harus selalu senang, harus selalu menjaga mood sehingga kita bisa beraktivitas dan orang menjadi suka dengan kita ya ketika kita bergaul, ketika kita berinteraksi, karena kita sehat jiwa dan raga. Nah, ini kita harus senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang Tuhan yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi selama ini apapun yang terjadi kita selalu bersyukur. Kalau saya, do you feel good? Banyak tugas, do you feel good? Say, I feel good. Banyak tugas, I feel good. Do you feel good? I feel good. I feel good. Kemudian boring, do you feel good? I feel good. Ya, semuanya harus kita senantiasa syukur. Ini adalah latihan. Latihan sabar pun dilatih. Ya teman-teman, di Latsar itu sabar pun dilatih. Melatih supaya tidak tahan ngantuk. Semuanya harus ada latihan, ada strateginya ya. Oke, teman-teman dari juga harus gemar berolahraga, senantiasa menjaga kesehatan. Kalau kita tidak sehat maka mempengaruhi seluruh kecerdasan. Sepertinya kita batuk-batuk, harus terganggu, tidak mampu kita berbicara seterusnya. Dan ini juga sama dengan kami juga ini ya, karena tinggi jam terbang, ya juga sangat harus menjaga kesehatan. Begitupun juga dengan teman-teman sekalian ya. Ini kalau apalagi namanya lebih bagus kelas langsung daripada virtual begini, malah bikin tambah pusing. Bisa 24 jam kita di depan komputer pusing. Tidak ada pergerakan otot-otot ini tidak bergerak, hanya pusing di laptop, itu sangat very boring. Oke, baik, terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Saya mohon maaf apabila hal yang tidak berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penugasan bisa diakses melalui Kolab. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Oke, sama-sama. Nanti ada hal yang tidak dipahami, nanti bisa langsung chat saja ya kalau ada di kolab yang tidak dipahami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Pak Irwin, langsung tidak balik lagi ya Pak Irwin, langsung mungkin di ini ya Pak. Iya. Imunisasi yang apa itu? Oke, saya serahkan ke Pak. Ya, sudah Kita kembali. sisa satu kelompok ya. Ya, Bu, gimana, Bu? Alhamdulillah sudah kembali ke rumah sekarang. Ya, jadi mohon izin Pak Irwin, saya izin leave Pak, soalnya masih ada yang jadwal lain. Ya. Oke, Terima baik, kasih. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk sesi pembelajaran kelompok 3 ya. 2, Pak. Kelompok 2, sorry. Kelompok 1, bukannya kelompok 3 ini? Kelompok 2. Oh iya. Kelompok 2 saja, Pak. Ini dipindah, sorry. Jadwalnya di Kolabjar kelompok 1-2, tapi dipindah tadi ya Ibu Isna. Ya, untuk sesi pembelajaran kita agenda 1, sesi selesai. Siapa yang mau baca doa untuk penutupan? Ibu Pak Zainal aja. Pak Zainal belum ya? Silakan Pak Zainal. Baik, Pak. Sebelum kita akhiri sesi kali ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik. Ya, terima kasih. Untuk sesi pembelajaran hari ini kita cukupkan sekian. Ibu Emi dari BPKPSDM Sigi, kita akhiri pertemuan kita untuk sesi pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Untuk tugas-tugasnya jangan lupa ya dikerjakan. Baik, Pak.
Ini recordingnya sudah bisa dihentikan? Baik, Pak. Siap.